tentang isu keturunan pengkhianat negara, aku mau menjelaskan dulu silsilah dari beliau biar clear. Nama aslinya adalah Muhammad Mahfud Mahmudin, lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957, tapi tumbuh dan besar di Pamekasan. Ayahnya bernama Mahmudin, seorang pegawai negeri sipil, dan ibunya bernama Siti Khadijah. Tidak ada keturunan penguasa ataupun keturunan ningrat. Mahfud hanyalah anak yang dibesarkan dengan nuansa keagamaan yang kental. Menepis pemberitaan miring tentang dirinya adalah keturunan Aryo Omongkoro yang dari Bangkalan. Menurut Firman Syah Ali, keponakan Mahfud, berita tersebut tidak benar dan murni berita hoax. Mahfud MD sama sekali tidak punya darah Bangkalan. Ayah dan ibunya juga tidak punya hubungan dengan tentara Belanda ataupun ningrat Bangkalan. Oke, kisru tentang siapa dan asal-usul keturunan Pak Mahfud kita anggap selesai ya. Aku ingin menyinggung sedikit tentang jenjang karirnya. Sebelum menjadi menteri seperti sekarang, Bapak Mahfud adalah seorang akademisi di Universitas Islam Indonesia, sampai akhirnya dinobatkan sebagai guru besar bidang politik hukum di tahun 2000, dan jadi salah satu guru besar termuda. Di pemerintahan beberapa jabatan sudah pernah dia ambil, dimulai dari staf ahli dan deputi menteri negara urusan HAM. Yang membuat namanya mulai terdengar secara nasional adalah saat dia dipilih jadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid periode 2000 hingga 2001, dan juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Mahfud juga pernah jadi anggota DPR RI yang menempati Komisi 3 dan Wakil Ketua Badan Legislatif di tahun 2004 hingga 2008 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi 2 periode di tahun 2008 hingga 2011 dan 2011 hingga 2013. Dan sampai sekarang menjadi Menko Polhukam, bahkan menjadi tokoh sipil pertama yang mengemban jabatan ini. Lanjut ke silsilahnya. Mahfud adalah anak keempat dari 7 bersaudara. 3 orang kakaknya masing-masing bernama Daifa, Mai Hasanah, dan Zahratun. Sementara ketiga adiknya bernama Siti Hunaina, Ahmad Subki, dan Siti Marwiyah. Hanya ada 2 saudara Mahfud yang dikenal publik. Yang pertama adalah Ahmad Subki, pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8, Kota Surabaya. Terus pernah juga menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banda Aceh dan juga Jawa Timur Bali. Sementara Siti Marwiyah adalah seorang akademisi yang pernah satu alma mater dengan Mahfud dan sekarang menjabat sebagai rektor di Universitas Dr. Sutomo di Surabaya untuk periode 2021 sampai 2025. Mahfud MD menikah dengan Haji Zaizatun Nihajati di tahun 1982. Dia adalah perempuan yang ia kenal sejak masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Perempuan yang akrab disapa Yati ini lahir di Jember tahun 1959. Anak dari pasangan bernama Syahroni dan Syofiah. Semasa bersama dengan Mahfud, Yati pernah bekerja sebagai seorang guru SMA. Tapi setelah Mahfud diangkat menjadi menteri dan harus berpindah ke Jakarta, pekerjaannya sebagai seorang guru ditinggalkan sampai sekarang. Nah, yang tidak boleh kita lewatkan juga adalah bagaimana prestasi beliau. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Mahfud MD adalah paket lengkap. Dia adalah seorang akademisi, hakim, sekaligus juga seorang politisi. Selama berkiprah di pemerintahan, Mahfud sudah banyak berperan dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar. Semisal, kasus korupsi Asabri, kasus korupsi satelit di Kemhan, memburu obligor BLBI, mengawal kasus Verdi Sambo, lalu membongkar kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, kasus korupsi yang melibatkan Hakim Agung, lalu membongkar transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan juga berhasil membebaskan 126 kapal batubara yang disandra. Dia ini juga bahkan dikenal sebagai orang yang dengan lantang setuju hukuman mati untuk para koruptor. Selama jadi hakim, dia pernah menolak tanah 5 hektar sebagai hadiah untuk memenangkan perkara. Begini saya bilang, saya sudah punya rumah dan saya tidak butuh tanah. Loh, Bapak kan... Intinya begini, harus diakui, dia adalah sosok yang bersih, pemberani, dan tidak takut berkata jujur.
Ya, meskipun punya banyak prestasi, Mahfud MD juga tidak lepas dari banyak kontroversi. Pernah di tahun 2019, saat baru menjabat di pemerintahan, Mahfud menyebut kalau pasca reformasi tidak ada lagi pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah terhadap rakyat. Harus diakui semakin membaik. Sejak itu kan tidak ada lagi kejahatan HAM. Hal ini langsung menimbulkan polemik. Salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Menurut catatan Kontras, polisi terlibat dalam 921 kekerasan dan HAM yang terjadi sepanjang tahun 2019. Sebagai contoh, kerusuhan 21 hingga 22 Mei 2019 dan penggusuran Taman Sari. Dua contoh kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah terhadap warga sipil. Yang terbaru juga adalah saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI terkait kisruh dana 300 triliun rupiah lebih di Kementerian Keuangan. Beberapa kali Mahfud mengeluarkan pernyataan kontroversial, seperti menyebut DPR bertanya seperti bertanya ke seorang copet. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Terus dia juga menyebut DPR yang sering marah-marah ke Kejaksaan Agung. Tapi ternyata Markus datang ke Kejaksaan Agung untuk titip kasus. Sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Pernyataan ini jadi polemik dan langsung membuat rapat Komisi 3 hujan interupsi. Baik, kita kembali lagi ke silsilah Pak Mahfud. Dari pernikahannya dengan Haji Zaizatun Nihajati, Mahfud punya 3 orang anak. Yang pertama adalah Muhammad Ihwan Zain. Putra pertamanya berprofesi sebagai dokter dan juga dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia adalah dokter spesialis kedokteran olahraga. Pernah menjadi komite medis untuk PSSI di tahun 2016 sampai tahun 2020. Nama anaknya ini justru baru muncul setelah Mahfud MD membuat sebuah pernyataan di Twitter soal penipuan yang menggunakan foto dan nama anaknya. Anak keduanya bernama Vina Amalia. Dia juga adalah seorang dokter, bekerja sebagai dokter ortopedi bedah tulang yang bertugas di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Yang menarik, semasa kuliah, Vina tidak mengekspos identitasnya sebagai anak dari Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Salah satu dosennya bahkan pernah menyangka kalau Vina ini adalah mahasiswa kurang mampu. Anak ketiganya bernama Royhan Akbar. Beda dari saudaranya yang mengambil jurusan kedokteran, Royhan justru mengikuti jejak Mahfud dengan mengambil jurusan hukum. Ia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Royhan kemudian meneruskan kuliahnya di Columbia University dan mengambil program master di bidang internasional. Nah, dari anak-anaknya Mahfud memiliki 2 orang cucu yang semuanya adalah perempuan. Yang pertama bernama Irada Safinova. Nama cucunya ini diambil dari nama istri kedua MK Azerbaijan, Farhad Abdullayev. Irada sendiri adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti yang maha berkehendak. Cucu keduanya bernama Mazda Elia Syakira yang dalam bahasa Arab, Mazda berarti sukses, Elia berarti tinggi, dan Syakira berarti syukur.